Halo guys, gue Tira dari Tangan Belang. Gila udah lama banget gue nggak bikin video. Dan kali ini gue mau bikin video yang tidak berhubungan dengan PC, gaming, dan teknologi. Ada tiga hal yang mau gue sampein di video ini. Yang pertama itu sedikit tentang channel update. Channel update mungkin buat lo yang sempet ngeliat di fanpage gue, di Twitter gue, atau sempet beberapa kali gue posting di Instagram bahwa beberapa minggu kemarin gue sakit, jadi semua review, semua pembahasan tentang PC dan teknologi itu agak sedikit tertunda. Lumayan lah gue sakit sekitar seminggu gitu. Tapi kemarin udah baik lagi, kita nongkrong live Tangan Belang, so yeah it's a good thing. Dan so far itu sih kenapa gue tidak pernah upload lagi. Yang kedua, sorry, masih sakit. Eh karena sakit, yang kedua alasan lainnya bukan alasan, maksudnya penyebab lainnya adalah penyebab apa ya? Ya alasan lainnya adalah karena gue baru pindah di kantor baru dan waktunya jadi ada adjustment lah, adjustment waktu di kantor baru sehingga gue harus sedikit beradaptasi dengan kondisi kantor yang sekarang. Jadi mau nggak mau semua review, semua video itu agak sedikit-sedikit tertunda. Tapi tetap akan gue usahain buat ngupload minimal seminggu sekali. Nah itu sebenarnya lebih ke target gue sih. Sesibuk apapun, se apa ya, se hektiknya gue pada minggu itu, gue harus menyempatkan diri at least seminggu sekali buat upload video. Bisa video simple atau video apapun lah, yang penting upload. Itu adalah target gue sebenarnya. Jadi harusnya gue nggak miss tentang target gue itu sih, gitu. Terus apa lagi ya? Update tentang tangan belang. Ya tanganbelang.com udah ada. Jadi buat kalian yang mau nanya-nanya seputar PC, gaming, dan teknologi, tinggal ke tanganbelang.com terus register. Di sana nanti ada teman-teman yang akan jawab. Terus terang gue juga sorry banget, jarang banget main-main ke tanganbelang.com. Main-main dalam arti jawabin pertanyaan atau berinteraksi di situ paling, tapi tetap gue setiap hari itu pasti ngeliat interaksinya seperti apa, dan so far so good sih gitu. Jadi kemarin juga gue udah ngangkat beberapa moderator yang harusnya bisa mengorganize tanganbelang.com menjadi sebuah forum yang bermanfaat dan enak buat nongkrong. Itu aja sih. Jadi ya kalau lo belum ke tanganbelang.com silakan ke tanganbelang.com, terus register. Di situ lo nanti bisa nanya racikan atau nanya tentang apapun seputar PC, gaming, dan teknologi gitu. Terus apa lagi ya? Review banyak banget yang menunggu. Salah satunya adalah monitor, lupa gue, monitor Asus MG279Q gitu. Itu nanti akan gue review juga, menunggu setelah nanti ada waktunya yang tepat akan gue bikin reviewnya, gue shoot dan gue upload ya. Jadi itu salah satu salah satu video yang menunggu buat diupload. Nah itu berita pertama tentang sedikit channel update dari Tangan Belang gitu. Nah yang kedua seperti gue bilang, ini tidak ada hubungan dengan PC, gaming, dan teknologi, tapi lebih ke dunia YouTube lah, dunia YouTube. Yang kedua gue mau ngomong tentang fanboyism. Nah fanboyism ini banyak terjangkit nih, apa namanya ya, baik yang bocah-bocah maupun juga yang udah gede juga biasanya terjangkit fanboyism. Apa sih fanboyism? Ya lu fanboy terhadap sesuatu. Fanboy itu bisa ke barang, bisa ke brand, ataupun ke orang. Kalau ke brand gue sering bahas juga di video-video lama. Gue juga sering gue bahas tentang, misalkan kalau di konteks komunitas kita adalah AMD, Nvidia, itu bisa menimbulkan fanboyism. Terus antara Intel dengan AMD itu juga bisa menimbulkan fanboyism. Nah itu udah gue bahas di video-video sebelumnya dan silakan cari. Tapi yang gue mau bahas sekarang adalah fanboyism ke tokoh. Nah apa nih artinya? Jadi gini, misalkan lu suka sama suatu tokoh gitu, let's say YouTuber lah, lo mengidolakan banget nih YouTuber. Nah karena lu sangat-sangat mengidolakan hingga akhirnya mata lu tuh ketutup gitu. Mata lu ketutup dalam arti dia itu nggak mungkin berbuat salah
gitu. Jadi walaupun dia salah, lu belain gitu. Dia salah, dia dia berlaku jelek, tetap lu belain juga. Nah itu adalah buah dari fanboyism, yaitu kebutaan atau fanatik buta terhadap suatu tokoh gitu. Contohnya apa? Contohnya apa? Gue sih langsung aja ya, gue tanpa basa-basi. Jadi suatu hari gue sempat eh, komen di salah satu gamer terkenal lah. Ya gue sebut aja Reja Arab. Pada saat itu dia baru beli laptop, which sebenarnya laptopnya baru aja gue review sebelumnya, yaitu Asus N551ZU. Nah di video itu dia bilang bahwa yang keren dari laptop ini adalah layarnya 4K gitu ya. Karena gue tahu tentang laptop itu dan gue tahu tentang resolusi laptop itu karena gue baru aja review beberapa hari yang lalu, dan itu resolusinya bukan 4K. Nah, jadi gue komen lah di videonya dia. Gue komen gitu kan, dude, I guarantee you that's not a 4K screen, bilang gitu kan. Wah, setelah itu banyak banget tuh, ya cukup banyak yang mendukung gue bahwa itu bukan 4K screen. Tapi yang paling parah adalah yang fanboynya Arab. Itu parah banget menurut gue. Mereka langsung nge-bashing gue. Mulai dari yang ya ngeiniin gue lah, atau yang paling ini adalah kenapa sih kayak gitu-gitu aja dimasalahin segala macem. Intinya adalah mereka tidak bisa melihat idola mereka salah gitu. Kenapa gue komen? Simple, karena dia salah. Karena dia salah, ya gue komen, gue benerin bahwa itu bukan 4K screen. Sesimpel itu tanpa ada maksud apa-apa. Tapi karena ada banyak fanboy, ya gue mungkin ini bocah-bocah sih. Bocah-bocah, langsung merasa idolanya di quote unquote dibenerin, itu langsung pada marah. Jadi mulai dari buat apa sih bang kayak gitu aja dipermasalahin. Bukan masalah itu, masalahnya gini. Ini nanti akan berhubungan dengan topik ketiga. Masalahnya gini, simple sebenarnya masalahnya. Lu ngelihat idola lo bilang bahwa laptop ini punya 4K screen. Oke, lu lihat tuh ya. Karena lu selalu mengidolakan dia, lo menggembar-gemborkan dia bilang laptop ini 4K screen. Lu beli laptop itu yang ternyata bukan 4K screen. Either lu ngerti atau enggak bedanya di mana ya, itu masalah lain. Tapi pas lu beli, karena lo terpengaruh oleh idola lo yang bilang itu 4K screen, tapi ternyata pas lo beli itu bukan 4K screen, ya kan lo jadinya salah gitu. Itu sih sebenarnya, dan gue cuman mau membenarkan aja gitu sih. Nah itu kenapa gue bilang fanboyism adalah cancer. Nah gue nyebutnya cancer. Kenapa? Karena sebegitu merusaknya menurut gue. Pada saat lo mengidolakan seseorang, pada saat lo mengedor-edor seseorang, lo jadi buta tentang kesalahan yang dia lakukan. Padahal sebenarnya pada saat lo tahu dia salah, ya udah langsung benerin aja, it's okay. Tuh, kayak misalkan nih di channel gue Tangan Belang, dari awal banget gue bikin video, gue selalu bilang, misalkan gue bikin racikan, nih racikan gue 10 juta, gue selalu bilang, lo ada racikan yang lebih oke, silakan taruh di kolom komentar. Kenapa? Biar kita sama-sama belajar bahwa gue bikin racikan 10 juta. Terus ternyata bang, itu kayak kurang deh 10 juta kayak gitu. Nih gue bisa bikin lebih bagus lagi. Oke, bagus. Gue jadi lihat, oh iya oke, berarti emang lebih benar, racikannya lebih oke. Dan gue selalu kayak gitu. Semua hal yang gue sampaikan ke kalian, semua hal yang gue sampaikan di channel ini, itu tidak akan lepas dari kesalahan. Dan please, pada saat gue salah, benerin aja, it's okay. Bahkan gue sangat berterima kasih pada saat kalian membenarkan apa yang gue sampaikan. Kenapa? Ya karena gue bisa belajar juga gitu. Oh ternyata gue salah. Oke. Nah biasanya kalau ada yang ngebener nih komentar, langsung gue komen. Oke bro, thanks ya atas koreksinya. Itu selalu, lo bisa lihat, cek di video-video gue. Karena kenapa? Dari awal gue bangun channel ini, gue bukan mau jadi orang yang paling tahu soal PC. Gue bukan mau jadi orang yang paling tahu tentang gaming atau teknologi. Enggak, gue mau belajar. Dan karena channel kayak ginian belum ada di Indonesia, well at least yang serius ya. Jadi simple gue membangun channel ini karena gue pengen belajar.
dan gue pengen belajar dari kalian juga gitu. Jadi gue lempar topiknya dan kalian yang menanggapi. Kalaupun gue salah, silakan benerin. Karena itu akan jadi masukan juga, jadi pelajaran juga buat gue. Gitu. Jadi ya, fanboyism is cancer. Jadi kalau lu bocah-bocah nih khususnya nih yang masih punya fanboy sama tokoh idolanya, silakan ya tinggalkanlah dunia fanboyism itu. Nanti di suatu saat pada saat kalian gede itu akan bikin susah kalian. Trust me gitu. Jadi boleh lo suka sama brand, lo suka sama seseorang, tapi jangan sampai menghalangi kemampuan lo buat melihat kesalahan. Itu aja sih. Gitu. Itu yang kedua tentang fanboyism. Fanboyism is cancer. Oke. Yang ketiga ini masih berhubungan dengan topik gue sebelumnya, yaitu ini buat lo yang merasa YouTuber, content creator atau apalah segala macem. Intinya adalah lo yang mengupload konten ke YouTube. Pertama yang mau gue omongin adalah gini. YouTube itu oke, buat kita sendiri. Tapi pada saat ada orang yang follow lo atau subscribe ke lo, itu lo bertanggung jawab sama subscriber itu. Lu ada yang subscribe 1, tanggung jawab lo 1 ke orang itu. Lu subscribe ke 10.000, tanggung jawab lo ke 10.000 orang itu. Lu subscribe ke 300.000 lu bertanggung jawab ke orang-orang itu. Tanggung jawab dalam arti apa? Tanggung jawab sama konten yang lu kasih, konten yang lu berikan ke mereka. Dalam arti apa? Dalam arti gini, konten lo itu kan sebenarnya opini lo kan, opini lo, dan itu lo harus bertanggung jawab tentang opini lo, gitu lo. Kecuali memang lo mau suka-suka lo sendiri, silakan kunci akun YouTube lo. Nah itu terserah deh, orang mau balas apa, mau komen apa, itu terserah. Tapi pada saat udah ada yang subscribe ke lo, itu tanggung jawab buat konten lo. Intinya gini, pada saat lo salah, itu berpengaruh ke yang nonton gitu. Jadi pada saat lu salah itu akan berpengaruh ke yang nonton. Let's say lu ngasih informasi yang salah dan lu di follow oleh 300.000 orang. Itu lu mengucapkan sesuatu yang salah ke 300.000 orang. Lu bayangin, 300.000 orang jadi misleading, jadi salah gara-gara apa yang lo sampaikan. Nah maksud gue apa? Maksud gue tahapnya adalah ya lu pertama bertanggung jawab. Lu make sure apapun yang lu sampaikan ini lu punya datanya, lu punya background informasinya segala macam yang bisa lu pertanggungjawabkan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, selalu open for discussion, open for pembenaran gitu. Jadi gue selalu gitu. Gue ada yang salah, silakan taruh di kolom komentar. Seperti yang gue bilang tadi. Gitu. Jadi tanggung jawab sama konten apa yang lo kasih ke orang lain, ke subscriber lo. Gitu. Dan ya ini khusus yang sebenarnya udah bekerja sama dengan brand sih, dengan brand. Jadi gini, ini salah satu bentuk tanggung jawab juga menurut gue. Misalkan lo disponsori oleh brand, itu berarti subscriber lo itu berhak tahu bahwa ini adalah disponsori. Disponsori itu dalam arti bisa banyak. Disponsori dalam arti lo dikasih barangnya tanpa harus dikembalikan, itu disponsorin namanya. Lo nggak harus mengembalikan nih buat lo disponsorin. Dan lo ngomongin sesuatu yang memang dari brandnya gitu. Jadi ini adalah bukan opini lo, tapi pesan brand yang mau nyampein ke subscriber lo. Nah itu harus lo bilang di video lo bahwa ini adalah sponsored. Kalau misalkan di luar biasanya ada tuh sponsored video, itu biasanya ada. Jadi pada saat subscriber lo ngeliat, dia tahu bahwa oke, ini bukan pendapat YouTuber ini, tapi pendapat brand, karena di situ ada tulisannya sponsored. Jangan sampai rancu antara opini YouTuber dengan sponsored content gitu. Misalkan gini, gue nge-review suatu barang, dan ini disponsorin misalkan, gue bilang bahwa
wah ini barang keren banget, oke banget, pokoknya nggak ada cacatnya lah, keren abis gitu. Ini gue bilang kayak gini, orang kan bingung, ini opini lu bang atau ini dari brand? Kalau misalkan opini lu, masa sih segitu kerennya lu tuh barang gitu? Atau ini memang sponsor konten? Kalau misalkan sponsor konten, gue bisa ngerti karena ini adalah brand yang mau berkomunikasi ke subscriber. Tapi itu harus jelas, either itu di deskripsi atau either itu di video, bahwa ini adalah sponsored content. Jadi pada akhirnya subscriber lo atau konsumer yang bisa mengambil keputusan sendiri bahwa produk ini cocok apa enggak. Jangan sampai rancu antara uh, apa namanya pesan sponsor dengan opini pribadi gitu. Karena apa? Oke lah, once lu banyak subscribernya, opini pribadi lu itu akan semakin didengar gitu. Jadi akan semakin dengar. Pada saat lu bilang produk ini bagus melalui opini lo, terus ternyata produk ini abal-abal, ya lu harus bertanggung jawab sebenarnya gitu. Itu kenapa barang-barang yang review masuk ke gue itu di depannya selalu gue kasih pemberitahuan dalam arti kode etik ke brand bahwa ini sponsored apa bukan gitu, ini sponsored apa bukan. Karena kalau sponsored akan gue taruh di link deskripsi atau di video gitu. Tapi kalau ini adalah lo suruh gue nge-review, gue akan nge-review se-fair mungkin gitu. Jadi se-fair mungkin dalam arti gini, bukan berarti gue juga akan jelek-jelekin nih barang, enggak. Fair dalam arti adalah kalau ada kekurangannya, gue harus menunjukkan kekurangannya apa. Kalau ada kelebihannya, gue harus menunjukkan kelebihannya apa, gitu. Jadi fair. Kekurangannya bukan gue cuma nge-highlight masalah kekurangan juga. Itu buat jadi feedback buat brandnya bahwa nih barang lo ada kekurangannya, lebih baik kayaknya digini-giniin aja deh. Gue ngasih pendapat supaya positioning brandnya lebih oke buat buat brandnya kayak gitu. Nah kalau misalkan memang brand-brand atau klien-klien yang memang mereka ngerti, ya so far sih alhamdulillah ya, mereka semua yang masuk ke gue tuh biasanya ngerti bahwa ini adalah review dan gue harus se-fair mungkin, gue harus bertanggung jawab sama subscriber gue bahwa ini adalah murni opini gue, barangnya memang dipinjemin gitu, barangnya dipinjemin dan tapi opini adalah murni punya gue gitu. Jadi dan gue selalu menyatakan itu jelas. Beberapa kali gue bilang bahwa bedain kalau di channel gue antara sponsored content dengan opini atau review. Review adalah murni adalah opini gue, opini pribadi. Which opini gue bisa nggak benar juga gitu. That's why kenapa gue bilang tadi always open for correction dan open for discussion gitu. Nah itu sih sebenarnya yang mau gue sampaikan ke YouTuber, khususnya untuk YouTuber gede dan udah bekerja sama dengan brand. Be fair, be responsible with your content, dan make sure pada akhirnya yang lo harus berada di sisi subscriber dalam arti / consumer dong pastinya. Apalagi lo udah bekerja dengan brand, lo harus tetap berkiblat ke situ gitu. Pun misalkan brand bekerja, gue juga nggak misalkan wah gue anti bekerja sama dengan brand, enggak. Tapi make sure itu bisa terdeliver dengan jelas ke subscriber lo bahwa ini adalah sponsored content, ini adalah review pribadi gue gitu. Yang pada akhirnya subscriber juga atau consumer juga yang bisa memutuskan apakah produk itu tepat buat gue atau enggak. Gitu guys. Oke. Jadi itu adalah 3 yang gue sampaikan di video kali ini. Udah agak lama juga videonya. Yang pertama tadi tentang channel update, yang kedua fanboyism is cancer, yang ketiga adalah tentang be responsible with your content. Gitu. Itu video singkat, nggak singkat juga sih, 20 menit. Mudah-mudahan berguna buat kalian semua. Dan ya seperti yang gue bilang, kalau gue ada salah, kalau lo ada pendapat lain, silakan taruh kolom komentar di bawah, kita ngobrol. Oke, gitu. Tapi
Ya, let's keep it ngobrolnya, let's keep it asik, let's keep it seru gitu, tanpa apa namanya, tanpa ngotot-ngototan gitu. Gue rasa kita semua udah dewasa, well nggak juga sih, banyak juga sih bocah-bocah di luar sana. Tapi ya kira-kira kayak gitu yang mau gue sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalkan ada yang kurang-kurang tambahin di bawah. Kalau lo mau nanya silakan di bawah, mau ngajak diskusi silakan di bawah. Kalau lo suka klik like video gue. Kalau lo nggak suka seperti biasa klik dislike video gue. Dan apalagi ya, share kalau lo ngerasa video ini bermanfaat. Dan ya jangan lupa salah satunya ke tanganbelang.com, silakan register, silakan ngobrol sama teman-teman di sana. Oke, thank you guys for watching and I'll see you next time. Bye.